Acara ketiga, pembacaan fatwa-fatwa Mansaratul Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Zulfi Alwi. Kepadanya kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalihi al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah limaulana bimadaris wa sajid ma'asizul hadi wa qal asyaikhul kabir al-alim al-azam ayatul min ayatillah al-baratul kabir al-muhammad al-azim ma'abatul salatul salam al-maghfurun wa syaikhul dinam najid al-masyhur al-usul al-kuliyah baca. Untuk semua pejuang-pejuang masjid Darussalam Muhammadiyah yang sudah meninggal dunia dengan penonton Allah Ta'ala di luar kuburnya bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua kita yang hadir mudah-mudahan yang berdosa kita ya Allah berkat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira al-tawfiq wa al-barakati wa kullu ma ila yawmiddin wa an tansurana wa tadfa alaina wa tarzuqana wa taqabbala Jogor yang pertama, Yesi Aira Kirana, putra bapak dari saudara Dewi. Kemudian Hamzah Askandari, putra dari bapak Andika. Kemudian Muisul Al-Faruqi, putra dari bapak Muhammad Islam. Kepada yang kami sebutkan silahkan untuk memasuki acara. Dan hadirin dimohon berdiri. Allah
Acara kelima, acara keenam, laporan Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Saiful Imam Fikri Eskom. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ihfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Jami Darussalam, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Pimpinan Daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, yakni Dr. Darul Muhammad Syafari Kiha, yang sama-sama kita hormati pula para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Maka hendaklah kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah sehingga kita bisa merasakan, sehingga kita bisa menikmati keindahan alam saat ini dengan kata lain minas zulumati ilan nur. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan sebagai laporan dari panitia penyelenggara yang mewakili jamaah Musalla Nurul Hidayah. Yang pertama, kami sudah ketiga kali melakukan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid ini. Karena apa? Yang pertama kami lakukan dulu di Musalla Nurul Hidayah yang ada di Bukit Barat 1. Akan tetapi seiring perkembangan dan hasil musyawarah dari para jamaah, sehingga kami menempati masjid ini supaya sebagai bentuk dan solidaritas untuk menyambung ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama. Tidak hanya kita menjalin silaturahim,
saling mengenal satu sama lainnya. Yang kedua, saya sampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada semua para tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini untuk menghadiri acara kami. Karena kami sangat bersyukur sekali, kami sangat dihargai karena dengan berjalannya acara ini tidak luput juga dari para dukungan jamaah Mushola Nurul Hidayah. Yang terakhir, apabila ada dalam penyambutan para jamaah kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak atau saudara-saudara yang hadir hari ini, mohon untuk dimaafkan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh sekaligus acara inti kita pada pagi hari ini, yakni uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pengurus daerah Ketua Kabupaten Lombok Timur kepada Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Syarqawi IH MA. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bersama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarramun, bapak-bapak dan guru yang hadir pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah, sehingga dapat membimbing kita untuk menuju taatillah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir hadirat
Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan bersama dengan orang-orang yang barakah untuk kita memperingati hari lahirnya Nabiul Barakah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelompok sapi yang hadir di sini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke kubur, ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Karena Rasulullah SAW sering berziarah kubur. Demikian pula di kubur ini ke arah batu nisan. Batu nisan ini hukumnya juga sunnah, ada batu nisan. Kalau batu nisan pocet-pocet, batu nisan ini kamu beli lalu makruh tidak. Batu nisan itu bahkan sunnah besar-besar kalau ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali meninggal dunia dulu di Madinah, saudara susuannya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Utsman bin Maz'un. Sayyidina Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Rasulullah sedih sekali. Sehingga beliau memakamkan saudara susuannya itu di kubur yang sekarang terkenal dengan nama Al-Baqi'ul Gharqad. Jadi pertama kali pemakaman di Baqi itu adalah saudara susuannya Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Maz'un. Ketika meninggal, Rasulullah memerintahkan untuk meletakkan batu besar di sana. Batu besar. Bagaimana besar batu itu? Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dulu ketika kami kecil, batu nisannya Utsman bin Maz'un ini tempat kita main lompat tinggi. Jadi lari terus loncat batu nisan itu. Kira-kira besar atau kecil? Pasti besar. Kalau digunakan untuk latihan lompat berarti batunya besar. Ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau meletakkan batu di sini? Apa fungsi batu ini? Apa kata Nabi? Agar aku tahu bahwasanya ini adalah makam saudara. Ini adalah kubur, tempat peristirahatannya saudara susuannya Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu sekarang, ya sebagian orang mengatakan Rasulullah batu berarti harus pakai batu. Dia kamu batu dasar kan dulu, selain isi batu. Kamu kira-kira? Nah, jadi batu baru atau orang tidak ini harus pakai batu. Tidak boleh ada tulisannya, tidak boleh ada hiasannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu itu pakai batu. Kalau tidak, nah kita membolehkan adanya tulisan dalam batu nisan karena Rasulullah SAW ada ilahnya, ada maqasid syariah daripada ditetapkannya batu itu sebagai batu nisan, yaitu agar Rasulullah mengetahui makam siapa itu. Kalau sekarang besar 1000 dengan dikubur 100 baru batu doang, dia tahu dikubur paku, dikubur balu, dikubur semakau, dikubur salah. Itulah sebabnya kita menuliskan nama di sana untuk menjadi tanda, oh inilah tempat dikuburkan ahli sanak keluarga kita. Nah, pokoknya makruh baca tulisan ini menghilangkan hafalan. Salah satu yang menyebabkan hafalan itu cepat hilang adalah membaca tulisan batu nisan. Nah, kembali yang tadi, Rasulullah SAW
kemudian berkata, "Wadidtu lahu anni ra'aitu ikhwani." Riwayat Imam Malik mengatakan, "Wadidtu anni law ra'aitu ikhwanana." Tapi kalau yang lain mengatakan, "Wadidtu lahu anni ra'aitu ikhwani." Saya rindu kalau saja saya bisa melihat saudara-saudara, ikhwani, saudara. Nah, tadi ketua panitia, ya, ketua panitia mengatakan salah satu tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Kita semua bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita semua saudara. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu, dia mereka jahat atau dijahati, bantu dia. Kita harus membantu saudara kita. Akhi, saudara, ikhwani, saudara-saudara. Kita semua bersaudara. Semua saudara, semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Semua masuk surga. Semua masuk surga. Kenapa ya? Di neraka dengan apa? Neraka. Kira-kira maulid apa neraka atau tidak? Sebagian orang maulid masuk neraka kan? Yang katanya maulid itu bid'ah. Inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru itu sesat, bid'ah. Yang bid'ah itu sesat. Orang yang sesat di mana? Neraka. Maulid ini adalah bid'ah kata mereka. Sehingga orang yang maulid itu akan masuk. Kira-kira main aneh. Rasulullah SAW akan melihat orang-orang yang senang, yang merayakan kesenangan, yang bersenang-senang, yang rolah, yang kenduri, yang menyumbang, yang memberi santunan, yang hadir di masjid ini, akan masuk neraka hanya gara-gara merayakan maulid Rasulullah SAW. Hasya wa kalla. Rasulullah akan senang melihat ini, insyaallah. Dan cukup senang dah cukup. Senang itu cukup. Kalau Rasulullah dengar gara-gara kata Rasulullah, bukan Tuhan. Ya Rasulullah, mata saat. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kira-kira satu orang ketua di tahun dulu dikit, guru bilang kiamat. Dengan satu ketua bilang kiamat dikit dengan tantangan atau tidak? Kira-kira ini ada ujian, misalkan besok ada ujian. Apa guru nanti ada ujian? Biar ada ujian nih. Itu berarti dia sudah siap. Orang yang nanya tadi berarti dia sudah siap akan kiamat. Rasulullah kemudian balik bertanya, "Wa ma a'dadta lidzalik?" Memangnya apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat itu? Ada bertanya tentang kiamat, apa persiapan Anda kiamat? Bingung juga orang ini. Apa persiapan kiamat? Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki sholat yang banyak, puasa yang banyak, ibadah yang banyak. Saya mempersiapkan untuk kiamat hanya cintaku kepadamu ya Rasulullah." Dia hanya mempersiapkan cinta kepada Rasulullah SAW saja. Apa kata Nabi? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Akan dibangkitkan seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintainya. Yang berhubung kami hadir di sini semata-mata karena cinta kita akan Nabi Muhammad SAW. Dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan
tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat kasih sayang bagi alam semesta ini. Rahmat. Kita apakah rahmat ini? Fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah, dengan Nabi Muhammad lah hendaknya mereka itu bersenang-senang. Jadi insya Allah yang hadir di masjid ini hanya semata-mata karena senang cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah dengan itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ina-ina tiang sedih balik yang meriah dari kemarin, ada yang buat opor telur, opor ayam, nanti ada amalan panggang dan lain sebagainya, semata-mata senang akan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itulah akan menjadi bekal untuk kita mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadidtu anni law ara iswati. Rasulullah bersabda, saya rindu, saya kangen jikalau bisa saya lihat, bisa bertemu, melihat saudara-saudara. Rasulullah rindu melihat saudaranya. Para sahabat yang ada saat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukan kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? La, tidak, bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Lalu siapakah yang dikatakan sebagai ikhwani, saudaranya Rasulullah, saudara yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Siapakah dia? Orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad kemudian beriman kepada Muhammad. Man lam yarawni wa amana bi. Orang-orang yang tidak pernah melihatku namun dia beriman kepadamu. Kita semua ini belum pernah melihat Rasulullah SAW yang qadhatan secara nyata. Mungkin ada sebagian kita yang pernah melihat, memandang, berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Tuba lahu, beruntung orang itu. Karena marra'an fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang telah berjumpa denganku, bertemu denganku dalam tidurnya, maka dia telah benar-benar melihatku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti lamun arab yang belum sami mimpi bedai, mimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka belum sami benar-benar sudah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering disalah gunakan. Contoh misalnya, benar dengan datang begini, assalamualaikum, merasa saya tadi malam sudah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Merasa pokok saja jadi kepala desa dan harus Suparman jadi kepala desa. Mimpi salah. Kira-kira ada satu atau dengan satu cerita ini, ya? Urusan apa deh? Ini Arab dengan datang makin ziarah ke Monggo, lalu dia bercerita tadi malam sudah berjumpa dengan Rasulullah. Pesan Nabi, sejarah di kepala desa adalah Suparman. Kira-kira wajib terpilih Suparman atau tidak? Ya, wajib pilih Suparman atau tidak? Kan marra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang sudah melihatku saat dia itu, maka dia benar-benar sudah melihatku. Berarti orang yang tadi yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan pilih A, pilih B, apakah kita harus percaya sama dia?
Ndok dulu, ya. Tunggu dulu. Bukannya kita tidak percaya kepada Nabi, tapi apa? Yang pertama, dengan satu cerita yang satu, bisa saja satu cerita dikit dengan akal, kan? Yo, orang ini aja. Hati-hati dengan mimpi juga, kan? Hati-hati dengan mimpi. Hati-hati dengan mimpi. Jangan suka mentakwil mimpi. Pas namanya cerita baru yang selingkuh dengan cerita Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang ada beberapa sahabat yang punya ahli mimpi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada tabi'in yang paling oke dalam mimpi itu namanya Muhammad bin Sirin. Harus sebut aja mimpi. Ada perempuan mimpi. Mimpinya itu rumahnya, tiang rumahnya patah. Bila kembali dengan lain kita sekek dan makan. Balik makin kalau kita kan balik dengan lain makan sekek. Tiang satu kemudian nanti kiri kanan. Nah, kalau patah ini berarti rumahnya runtuh kan? Itu yang pertama. Yang kedua mimpinya anak yang sedang dalam perutnya itu nanti lahirnya cacat. Datanglah perempuan tadi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istri suami saya sedang pergi, lalu tadi malam saya mimpi tiang rumah patah dan anak dalam kandungan saya ini lahirnya cacat. Mohon apa takwilnya? Apa kata Nabi? Oh, insya Allah suami kamu akan kembali saliman mu'afa. Suami kamu akan kembali dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, anak kamu yang lahir ini insya Allah lahir sehat, akan menjadi pejuang lahir sehat walafiat lahir. Yang pertama. Dan benar, suaminya pulang selamat, anaknya lahir selamat. Kedua kalinya bertanya lagi pada keadaan mimpi yang sama, orang yang sama datang ke Rasulullah, dijawab dengan yang sama, lahirnya pun sama, suaminya juga selamat pulang. Yang ketiga, mimpi yang sama, orang sama datang ke Rasulullah, ternyata di rumah itu tidak ada Rasulullah, Siti Aisyah doang. Kemudian apa? Ya, perlu dengan Nabi apa? Perlu si Nabi apa? Karena dipaksa oleh Siti Aisyah bercerita perempuan ini. Mimpi yang pola balik, mimpi anak lahir cacat. Oh, insya Allah takwil mimpi kamu adalah suami kamu akan mati di rantauan. Kan tiang rumah, tiang rumah di suami mati di rantauan dan anak akan lahir cacat. Nangis sekali dengan satu ketuhan ini kita nangis. Judul dakwah Rasulullah SAW nangis sampai datang Rasulullah SAW ke rumah. Kenapa? Ada apa? Ya Rasulullah, saya mimpi seperti mimpi yang sama, tapi Siti Aisyah mentakwilnya dengan suami saya mati dan anak saya akan lahir cacat. Langsung Rasulullah marah. Rasulullah marah mengatakan, "Mahda Aisyah, diam Aisyah." Marah Rasulullah. Karena apa? Kata Nabi, mimpinya orang mukmin itu akan terjadi dengan takwil pertamanya. Jadi banyak-banyak lalu posami, lalu mimpi, dendek sembarang bercerita. Kenapa? Karena mimpi itu akan terjadi, kata Nabi, mimpinya seorang mukmin itu akan terjadi sesuai dengan takwilan pertamanya. Nah, kalau mereka berketuan kepada kelompok sani mimpi, silahkan kelompok sani takwil mimpi itu dengan takwil yang bagus atau lebih baik dia boleh tahu masalah mimpi. Kenapa? Karena kalau kita takwilkan mimpi itu, maka apa yang kita takwilkan pertama kali itulah yang terjadi. Nah, kelompok sani kalau kebetulan mimpi buruk sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lalu mimpi, bagaimana caranya? Bangun malam mimpi buruk,
baca ayat kursi, kemudian apa bahasa tinju? Ya? Nabi bahasa tinju? Betusi 6 kali. Nah, insya Allah tidak akan menjadi mutlak. Itu sunnah-sunnah Rasulullah yang sedikit demi sedikit kita lakukan, insya Allah. Karena apa? Sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah, bukti yang paling utama cinta pada Nabi adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ta'sil ilaha wa tudhiru hubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai pasti akan mengikuti apa ajaran orang yang dicintainya. Okay? Jadi mimpi itu kembali ke yang tadi. Jangan, kita tidak bisa langsung percaya orang mimpi dari kajian Nabi, berdaya kajian Maulana Syekh, berdaya kajian dengan alim, berdaya kajian Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita jangan percaya secara langsung. Kenapa? Karena yang pertama kita itu tidak percaya kepada orang yang mimpi. Yang kedua, apa kata Syekh Mustafa? Li'anna naima la aqla lahu. Karena orang yang tidur itu tidak ada akal. Wa manatut taklifil aql. Dan semua taklif ini, ibadah, semua sesuatu ini dasarnya akal. Menurutnya dia sembahyang, dia puasa, dia ada gampang, baik. Dia wajib puasa, dia wajib sembahyang. Jadi itu kita tidak bisa mempercayai mimpi itu secara langsung. Termasuk aku di Al-Waqullah Bapak Syekh itu dulu pernah mimpi dalam ketika beliau menulis Tarikh Tahlisin Nahdlatul Wathon. Kemudian beliau tulis doa Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sana Allahul Kafi wa Qasadul Kafi wajadul kafi li kulli kafi kafajal kafi lillahil hamd. Beliau tulis sampai sana, kemudian beliau istirahat. Malam itu berjumpa dengan Nabi, lalu diperintahkan oleh Nabi untuk melanjutkan wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi syahida. Ini tak untuk lanjutkan, tapi Al-Waqullah Bapak Syekh tidak langsung percaya. Kecuali setelah datang 2 muridnya yang bermimpi dengan mimpi yang sama, baru beliau percaya. Sama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Jadi ceritanya Rasulullah waktu itu sedang mencari untuk apa, pakai apa kita pakai orang sholat. Nah, kalau dengan Hindu, dengan Buddha lonceng, kan supaya misalnya orang Kristen pakai lonceng, orang Majusi pakai api. Umat Islam ini belum ada pakai sholatnya, dipakai sholat pakai apa? Hanya Rasulullah hari itu menceritakan kegampangan ini. Malam harinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bermimpi beliau sedang keliling arah kemana? Kalau boya aku sesini pada dengan sembahyang. Nanti loncengnya ambil sampai datang orang ala u'allimuka bi kalimatin. Saya akan, apakah kamu mau saya ajarkan dengan beberapa kalimat yang engkau panggil orang sholat dengan itu? Oh ya, apa itu? Akhirnya diajarkanlah oleh orang tadi lafaz azan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda datang ke Rasulullah menceritakan mimpi tadi, tidak langsung dipakai oleh Nabi. Apakah kurang fitnahnya Sayyidina Umar? Apakah kurang terpercayanya Sayyidina Umar? Tidak. Rasulullah diterima ini, cuma diterima. Sampai datang sahabat yang lain menceritakan mimpi yang sama, pada mimpi tentang azan yang tadi. Dulu dengan
Datang mimpi, pada mimpi. Setelah itu Rasulullah panggil Bilal, panggilkan saya Bilal, suruh dia azan, fa innahu anda sautan. Panggil Bilal, biarkan dia yang azan, karena dia yang paling lantang suaranya. Sayyidina Umar beserta kemudian menceritakan kepada Sayyidina Bilal, mengajarkan lafaz azan yang tadi, kemudian baru Sayyidina Bilal yang azan. Jadi itu tadi mimpi onya-onya dengan mimpi yang tadi. Itu orang yang terus mimpi mereka jadi orang mengasih ini. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah beliau itu sedang wirid wirid di dalam ruang khalwat, tiba-tiba datang sinar putih terang keluar dari sana seorang laki-laki putih pakai baju putih tongkat. Bapak dengan alim soleh, sobat. Kira-kira lamun orang dengan sobat marah ini, kita percaya aja deh. Percaya, kan dia datang orang yang begitu alim soleh. Loh, percaya gitu. Tapi apa yang diucapkan orang yang tadi? Oh, Abdul Qadir Jailani, kamu ini wah hebat, katanya. Sudah luar biasa. Kamu boleh tidak sholat. Kamu diangkat sekarang syariatnya. Tapi pada derajat yang tinggi, kan? Kira-kira saya Abdul Qadir Jailani akan menerima? Oh, enggak. Baik ada sadar orang setan, kamu langsung lempar, merebut. Dan memang Syekh Al-Haddad mengatakan wal-walidat tuzanu bil syariah. Bisikan wangsir itu semua tuzanu bil syariah. Kita timbang dengan timbangan syariat. Kalau dia sesuai dengan syariat, maka kita kerjakan. Tidak sesuai, ya kita buang. Walaupun kita mimpi berjumpa dengan siapa saja, tapi kalau tidak sesuai dalam mimpi kita dengan syariat, kita buang saja. Oke? Nah, kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang dirindukan tadi? Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka itu beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ada seorang yang datang ke sini Abdullah bin Umar lalu mengatakan, wahai ya Abu Abdurrahman, ara'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ainayka hadhihi? Apakah engkau melihat Nabi Muhammad dengan matamu yang ini? Nah, iya. Apakah engkau menyentuh Nabi dengan tanganmu ini? Iya. Tuh, luar biasa. Beruntung, alangkah beruntung. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Ala ukhbiruka biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau saya kasih tahu dengan apa? Sabda Rasulullah, apa kata Nabi? Tuba liman ra'ani wa amanani. Sangat beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadamu. Akan tapi summa tuba, beruntung, alangkah beruntung dan alangkah beruntungnya, tiga kali beruntung bagi siapa? Man lam yarani wa amanani. Orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka yang patut kita ikuti adalah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, kita ikuti apa kata-kata mereka, kita ikuti fatwa-fatwa mereka. Kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, kita tidak mengikuti Imam Malik, tapi yang kita ikuti adalah pendapat, pemahaman Imam Malik terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita ini tidak langsung ketemu dengan Rasulullah, kan? Sekarang contoh kecil aja, antara air satu bak kecil, satu duduk cepat, satu duduk, satu dah, satu deh. Ada uduk, ada air satu ember kecil untuk duduk.
Musta'mal. Kata siapa? Ini yang kadang-kadang digunakan oleh orang untuk memainkan logika sederhana. Kata siapa? Kata Nabi. Sekarang kita lihat, ini mau ikut Nabi atau mau ikut Syafi'i? Kalau dalam bentuk Syafi'i ayat ini musta'mal kan? Dalam bentuk Syafi'i ayat ini mus. Kita ditanya lagi, ini sekarang mau ikut Syafi'i atau mau ikut Nabi? Kira-kira mau Syafi'i ikut Nabi atau ikut Syafi'i? Ikut Nabi atau ikut Syafi'i? Tidak akan ikut Syafi'i dalam apa? Aku Nabi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan hadis sekarang. Nabi mengatakan sah butuh ini. Kenapa? Karena ada hadisnya. Innamal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun juga, apalagi musta'mal. Illa ma ghalaba 'alaihi rihuhu wa ta'muhu wa launuhu. Kecuali berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya. Makin air akan tutupi berubah warna, berubah hasil, berubah harum, berarti menurut Nabi sah atau tidak? Sah menurut Nabi. Menurut Syafi'i sah atau tidak? Tidak sah ini karena musta'mal kan. Nah sekarang itu Nabi tidak beri Syafi'i. Ya begitulah kita akan dipermainkan oleh Allah itu salah Imam Syafi'i itu salah. Ini kan langsung kepada hadis-hadis doang. Oh bukan begitu. Imam Syafi'i itu mengeluarkan sebuah fatwa setelah beliau mempelajari ribuan hadis, sehingga yang menjadi fikih Imam Syafi'i itu adalah pemahamannya Imam Syafi'i terhadap ribuan hadis yang beliau hafal, jutaan hadis yang beliau hafal. Inilah intisari pemahamannya. Ya, karena banyak hadis-hadis yang tidak digunakan. Contohnya apa? Di dalam Bukhari sendiri babun fil wudu'i fima masatuna. Bab tentang kita berwudu kalau sudah makan sesuatu yang dimasak. Maka kalau perlu kami makan ayam panggang ya, lalu mudahnya kita batal dulu. Ya, itu hadis yang sahih, tapi tidak dipakai oleh para ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Ya, jadi jangan menunggu sampai tiba-tiba orang hadis rendah. Hadis itu harus kita pahami dia bukan dengan pemahaman kita, tapi dengan pemahaman para ulama terdahulu. Kita gampang, ini banyak hadis bukan? Gitu. Jadi sila. Mari kita tambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala macam larangannya. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan, lebih kurang yang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-8, doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Nu'man Afdal. Kepadanya kami haturkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم حاجاتنا وأنت سؤالنا اللهم إنا نسألك إيمانا بذلك البشر قلوبنا ويقينا بشرك المحكام على ذلك وما يشركنا إلا بك لنا ربنا وحفظنا من أمرنا ربنا مسلمين على ذكر الشرعين اللهم اجعلنا معنا يوم القيامة مرحوما تفرقنا بعد هذا بالروح حسنا وحسنا اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Acara ke-9 penutup dengan bahagiannya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara maulid kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum